please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa. Lalu seperti apa sebenarnya ajaran aliran Hakekok di Pandeglang, Banten? Sudah bergabung bersama kami Wakapolres Pandeglang Kompol Riki Krismawardana dan Ketua MUI Pusat Kiai Holil Nafis. Kami juga terus berusaha menghubungi pimpinan dan juga pengikut aliran Hakekok. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik, saya ke Pak Wakapolres terlebih dahulu. Pak Riki, bisa dijelaskan berdasarkan penyelidikan sementara apa sebenarnya aliran Hakekok ini? Jadi makasih, Mbak. Jadi untuk aliran Hakekok ini sebenarnya, Mbak, itu bermula dari tahun 2005. Dari 2005 itu ada aliran Balaka Suta. Jadi ada aktivitas yang berada di Kecamatan Jasinga, Bogor. Kemudian di 2015 itu terhitung mengganti nama dengan Balaka Suta sampai tahun 2018. Kemudian dari tahun 2018 itu jadi untuk aliran Hakekok ini, Mbak, sebenarnya itu ajaran ataupun aliran yang berubah nama menjadi Balaka Suta. Yang sekarang, yang viral kemarin di media sosial juga pada hari Kamis, itu dari kita Polres Pandeglang mengamankan 16 orang, terdiri dari 8 laki-laki dewasa dan 5 perempuan dewasa, dan 3 anak-anak, Mbak. Baik, jadi Hakekok dan Balaka Suta ini hanya perubahan nama saja ya, Pak ya? Iya, betul, Mbak. Jadi kalau Hakekok itu kayak ini apa namanya alirannya, tapi kalau untuk yang dilaksanakan dengan yang kemarin ada 16 orang itu yang kita amankan, itu menjadi Balaka Suta. Untuk 16 orang yang diamankan ini apakah dilakukan penahanan, Pak? Tidak, Mbak. Kita hanya mengamankan saja. Kita hanya mengamankan saja untuk 16 warga ini karena jangan sampai nanti menimbulkan resah, khususnya masyarakat di Kecamatan Cegelis, Kabupaten Pandeglang. Jadi kita di sini ada bakor, jadi dari Kejari, Mbak, kita gabungan dari Kejari sebagai ketuanya, kemudian dari MUI itu ada bakor pakem di situ. Baik. Saya ke Pak Kiai Holil. Kiai, ini bukanlah aliran pertama gitu yang berada di Indonesia. Sebelumnya juga sudah muncul aliran-aliran seperti ini. Dari kacamata Anda sendiri seperti apa ini aliran ini? Kenapa bisa terus berkembang? Ya, terima kasih Pak Kapolres atas jasa baik dan sigapnya ya untuk mengatasi aliran yang sekiranya menyimpang dan tetap berkoordinasi dengan MUI setempat. Tim kami juga sudah turun ke lapangan dan wawancara langsung, meskipun bahasanya saya nggak paham karena menggunakan bahasa daerah ya. Nah, ini sebenarnya kalau dalam penelitian kami di tahun 80-an sudah ada. Dengan tadi nama awalnya adalah Balaka Suta, kemudian jadi Hakekok, dulu dari Abah E, dan sekarang diteruskan oleh saudara A ya, nama inisialnya itu. Dan ini dari kelompok yang terisolir sebenarnya tempatnya ya, mobil nggak masuk, motor nggak masuk, jadi harus jalan tapak ke dalam, dan mereka ini ada pada kondisi di mana mereka tinggal di tanah yang sengketa ya. Dan dilihatnya ini juga tidak banyak interaksi, sehingga mungkin pemahamannya ya semua orang kan butuh beragama. Dan yang sampai adalah pelajaran dari Abah E yang dari Bogor itu akhirnya diteruskan ke dalam, meskipun pengikutnya tidak banyak ya. Dan mereka punya keyakinan puasa itu cukup 7 hari saja gitu ya. Lalu juga
sholatnya pun juga hanya pagi dan petang gitu. Jadi termasuk juga diantaranya ritualnya itu untuk pelepas dosanya adalah dengan mandi bersama. Nanti mungkin MUI setempat ya yang di Pandeglang dan kiai-kiai ada di sana yang akan menyelesaikan hal ini. Bisa Tapi disebut aliran sesat, Pak Kiai? Ya, kita belum memutuskan secara organisasi, tetapi kalau ini memangnya temuan sementara, ya sholat cukup niat saja dan menghadapnya ke segala penjuru, kemudian puasanya cukup 7 hari saja, tentu ini karena rukun Islam adalah sesat ya. Tetapi kalau kami tidak cukup pada kata-kata sesat, tapi bagaimana membina mereka itu karena mereka tidak paham, mereka tidak mengerti, maka kewajiban kami menyampaikan dakwah kepada mereka. Bagaimana mereka bisa kembali kepada ajaran Islam yang benar, cara beragama yang baik. Saya lebih memahaminya mereka ini karena tidak tersentuh lebih banyak ya berkenaan dengan ajaran Islam. Meskipun dari para dai di MUI sana sudah mulai menyelami, tapi jarang terbuka. Jadi ada tokohnya ini yang meyakini dari Abah E, lalu diteruskan oleh saudara A untuk melestarikan dari ajaran itu. Baik. Saya kembali ke Pak Riki. Pak Riki, dari keterangan yang diperoleh, bagaimana kemudian aliran ini merekrut begitu para pengikutnya? Seperti apa polanya? Jadi untuk saudara A ini memang untuk KTP memang dari Bogor, cuman tinggal di Kecamatan Cimanggu. Nah, kemudian untuk warga yang mengikuti aliran ini seluruhnya dari Kecamatan Cigelis, ada sekitar 15 orang, itu 3 anak-anak. Jadi untuk yang dari saudara A inilah yang membawa untuk melaksanakan kegiatan ritual. Betul tadi disampaikan oleh Bapak Ketua MUI Pusat, memang untuk pelaksanaan kegiatan tersebut jauh dari pemukiman. Jadi kemarin untuk tim kami, untuk ke TKP saja kurang lebih 2 jam kita jalan ke lokasi. Jadi betul-betul jauh dari pemukiman dan lokasi tersebut merupakan PT GAL itu perkebunan kelapa sawit yang untuk kegiatannya sendiri di sana sangat-sangat jarang aktivitas, mungkin membuat warga setempat yang sedang memanen ataupun mengambil kelapa sawit ini merasa curiga dan melaporkan kepada kita. Nah, Pak Riki, Anda sebutkan tadi ini sudah berlangsung dari tahun 2005 dan memang cukup jauh lokasinya. Mengapa kemudian baru muncul sekarang? Mengapa kemudian warga baru mengetahuinya sekarang? Jadi bukan dari 2005, Pak. Jadi 2005 itu sejarahnya. Sejarah terbentuknya yang dari saudara E yang dari Bogor. Jadi untuk di Kabupaten Pandeglang ini, untuk pelaksanaannya ataupun kegiatannya ini kurang lebih baru 1 bulan. Jadi baru 1 bulan dan ritualnya itu baru sekali. Kemarin yaitu Kamis Pahing, pada saat hari Kamis kemarin pagi itu, Mbak. Baik, dari keterangan para anggotanya ini Pak, selain ritual mandi bersama, mungkin ada ritual lainnya yang mungkin dilakukan anggota aliran ini? Jadi untuk aliran ini ada juga mewajibkan untuk puasa di bulan Ramadan, kemudian zakat fitrah, kemudian mengutamakan meminta pertolongan kepada ama sepuh. Kemudian tadi yang lainnya juga sudah disebutkan oleh Bapak Ketua MUI, yang lainnya juga banyak bertentangan, jadi kegiatannya menyimpang dalam hal ini. Kebetulan juga tadi baru beres rapat dengan Bapak Pakem, ada juga dari Ketua MUI, mungkin nanti hari Senin baru diputuskan untuk kegiatan tersebut kegiatan apa. Jadi dari MUI Kabupaten Pandeglang juga akan melaksanakan kegiatan rapat dengan fatwa MUI-nya. Demikian, Mas. Baik. Pak Kiai, kalau melihat dari ritualnya sendiri, ini dari hukum Islam seperti apa, Pak? Karena dari video yang viral ini dikatakan mandi bersama, ada laki-laki, ada perempuan, dan ada anak-anak di sana. Ya, kita pertama melihat sampai mendalam itu diputuskan. Kalau di kampung itu laki perempuan, di tempat-tempat yang terpencil sepertinya di ujung itu laki-laki, di belakang perempuan, nggak masalah kan gitu.
karena memang mereka keterbatasan tempat kan di daerah kampung-kampung ada seperti itu. Tetapi ketika itu berkenaan dengan keyakinan, itu bagian dari ritual, bagian dari ibadah, harus telanjang bersama antara laki perempuan, tentu itu melanggar syariah. Dan kalau meyakini terhadap keimanannya itu, bahwa itu bagian dari ibadah kepada Allah, maka di situ ada kesesatan di bidang akidah. Oleh karena itu, teman-teman nanti meneliti apakah ini memang kesengajaan di dalam penyimpangan iman, atau karena ini memang kebiasaan umpamanya di daerah itu laki-laki satu sungai mandi dengan perempuan. Nah itu apakah ini karena ketidaktahuan, berarti kita harus ajarkan kalau dia tidak tahu, kalau dia menyimpang, asalkan dia mau tobat, mau dibimbing, ya tentu kita akan sampaikan ini sesat dan haruslah segera kembali kepada jalan yang benar, dan nanti insya Allah akan dibimbing oleh majelis ulama setempat ya. Di Cigelis itu ada kecamatannya, juga di Pandeglang insya Allah nanti juga dipimpin oleh para ulama. Ulama pun sudah mulai muncul ya, hal ini dari tahun 80-an itu sudah mendakwahkan, tapi kan kadang-kadang masih ada yang yakin di tempat-tempat tertentu tidak semua terjangkau, atau terjangkau tapi kumat kembali, atau karena tokohnya datang kembali. Sebagaimana ajaran ini kan awalnya dari yang Bogor tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, almarhum E, kemudian ya diteruskan oleh A ini juga mendapatkan ajaran dari Abah S gitu ya, yang berada di Cibung Bulang itu, Kabupaten Bogor. Baik Pak Kiai, tapi saya penasaran sebenarnya berkaca dari kasus-kasus seperti ini sebelumnya, apa sebenarnya yang biasa dijual dalam tanda kutip aliran seperti ini sehingga memang masih laku begitu diikuti oleh warga? Penelitian kami itu kan menemukan bahwa orang itu butuh agama. Baik, kami kembali ke Pak Wakapolres. Pak Riki, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Polres Pandeglang terkait video viral ini? Jadi untuk langkah pertama kita sudah mengamankan dari 16 orang tersebut, kita amankan di Mapolres Pandeglang. Kemudian kita sudah melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Bapak Pakem yang diketuai oleh Bapak Kajari. Tadi juga rapat, ada Bupati, ada Kadin Sosial, kemudian dari ada Kemenak, kemudian juga ada dari Dandim. Jadi untuk langkah-langkah ke depan nanti kita tinggal tunggu keputusan dari MUI untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Cigelis. Namun yang sudah kita laksanakan dari Polres Pandeglang sendiri kemarin sudah mengamankan, kemudian untuk TKP di situ ada rumah sudah kita amankan juga, ada anggota yang berjaga di sana. Kemudian kita melaksanakan kegiatan kemarin press release langsung supaya masyarakat Kecamatan Cigelis ini tidak resah. Ya tidak resah setelah beredar video 16 orang dengan ritual mandi bersama. Jadi sudah kita amankan, kita kemarin sudah press release, kemudian kita juga mengamankan kemarin barang bukti. Ya, barang bukti di sini itu ada dari keris, kemudian golok, kemudian ada batu ritual, kemudian ada buku kitab Dakem, buku kitab Dakem. Itu tulisan-tulisan Sunda, bahasa-bahasa Sunda. Baik. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Riki Krismawardana, Wakapolres Pandeglang. Sebelumnya juga ada Kiai Haji Holil Nafis, Ketua MUI Pusat. Terima kasih. Tentu saja kita tunggu bersama perkembangan kasus ini seperti apa.